بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأمته وخصوصا مشايخنا ومعلمينا ولمن له كل علم من أحسن إلينا شر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والإقامة والاستقامة وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله وابتغاء مرضات الله. Jemaah hormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita yaitu salat subuh dan dilakukan dengan berjamaah, dilanjutkan dengan niat i'tikaf, dengan niat talabul ilmi. Mudah-mudahan segala niatan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal kebajikan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab Nuzhatul Muttaqin, syarah daripada Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin li Imam Al-Hafiz Abi Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih dalam Al-Muraqabah, Babul Muraqabah. Hadis 61 di buku halaman berapa? Buku yang Arabnya 77 ya. Ya. Halaman 103. Muraqabah hadis ke berapa? 61 ya. Ittaqillah. بسم الله الرحمن الرحيم. سند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: الثاني عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن. الحديث رواه الترمذي في أبواب البر والصلة باب ما جاء في معاشرة الناس. اتق الله لغة الحديث اتق الله أي اجعل بينك وبين عقاب الله وقاية.
wa dzalika bi fi'li awamirihi wa tarki nawahihi haitsu ma kunta fi ayyi makanin kunta haitsu yaraka an-nas wa la yarawnak iktifa'an bi nadharihi ta'ala wa atbi' idza fa'alta sayyi'atan fa'alhiqha bihasanatin. Dari Abi Dzar Jundab bin Junadah, ada yang mengatakan Jundib bin Junadah. Kita lebih mengenal Abu Dzar Al-Ghifari ya. Nama aslinya siapa? Jundab bin Junadah. Itu nama asli dari Abu Dzar Al-Ghifari. Dikatakan orang yang keempat masuk Islam dari sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan kelima. Dan orang yang melihat kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Abu Dzar. Wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Dan diriwayatkan juga oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Jadi ada dua orang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Yang pertama Jundab bin Junadah, atau lebih kita kenal adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian Mu'adz bin Jabal yang Allah utus. Mu'adz bin Jabal ini ke Yaman. Ketika ditanya tentang perkara-perkara, maka beliau bima taqdi bi kitabillah fa ilam ajid fi kitabillah fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa ajtahidu ra'yi wa la alu. Beliau salah satu seorang sahabat yang diutus di mana? Ke Yaman. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ij'al bainaka wa baina iqabillahi ta'ala wiqayah. Jadikanlah di antaramu dengan iqab, balasan-balasan Allah Subhanahu wa taala, wiqayah, penjaga. Apa yang bisa menjaga daripada murka Allah Subhanahu wa taala? Apa yang bisa menjaga kita daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala? Apa yang bisa menjaga kita daripada nerakanya dan dosa-dosa? Wa dzalika bi fi'li awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tarki nawahi, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin kita terjaga daripada api neraka, kerjakan taat. Kerjakan taat. Ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya perintah yang wajib, tapi juga kita kerjakan perintah-perintah yang sunnah. Jadi perintah ada yang wajib, perintah ada yang sunnah. Bahkan pernah ditanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ditanya ayyuhuma afdal, as-salatu fil masjid am salatu fi bait. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling bagus di mana, di rumah atau di masjid? Kita kalau tanya kayak gini, mana lebih afdal? Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumahku antara masjid dan rumahku berdekatan, tapi aku lebih suka salat di rumah. Kata Rasulullah, aku lebih suka salat di rumah kecuali salat wajib.
kecuali salat wajib. Rasulullah mengerjakan salat-salat sunnah di rumah, hatta qabliyah ba'diyah Rasul mengerjakannya di rumah. Sampai qabliyah ba'diyah Rasul mengerjakan di rumah. Jadi yang lebih Rasul sukai adalah salat di rumah, kecuali salat wajib atau fardu 5 waktu. Kenapa? Yang pertama, jauh daripada riya. Kalau salatnya depan orang banyak khusyuk, panjang-panjang. Tapi kalau ini khalwat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka di rumah, kalau bangun rumah, ya buat tempat buat ibadah, buat mushola kecil di rumah. Ya, siapin, bukan tempat karaoke yang dibuat. Bagaimana kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, tempat yang nyaman, makin terdalam makin gak kelihatan, makin bagus, apalagi buat perempuan. Laki-laki pun demikian. Bukan buat main gaplek di rumah, buat karaokean, tapi untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, fa inna fi dzalika nur. Karena kalau ada rumah, ya itu diisi dengan ibadah, maka ada cahaya di rumah tersebut. Kalau bapak rumahnya pengen berkah, anak-anaknya jadi anak yang cerdas, ya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kitab Al-Khassais Al-Ummah Al-Muhammadiyah dikatakan, kalau ada orang pengen rumah berkah, di situ akan muncul para ulama, para orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan rumah tersebut diisi dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Isi dengan apa? Kalau ada anak-anak yang soleh, di dalamnya pasti ada orang yang menghidupkan qiyamul lail. Ada orang yang menghidupkan salat sunnah, salat duha. Ada orang yang menghidupkan dengan tilawah Al-Quran. Ada orang yang mengisi dengan zikir-zikir pada Allah Subhanahu wa taala, enggak mesti kiai. Bahkan orang-orang biasa pun bisa mendapatkan anugerah tersebut. Berapa banyak orang yang biasa tapi munculkan para ulama. Kenapa? Karena ada kalau bahasa kita, tirakatnya ada. Rumahnya berkah. Rumahnya dipakai buat karaokean. Ya. Buat nonton TV. Anak-anaknya tidak ada yang ngaji. Bagaimana ingin menghasilkan keluarga-keluarga yang berkah kalau rumahnya tidak ada nur? Maka disebutkan, nawwiru buyutakum bis-salati wa tilawatil Qur'an. Terangi rumah kita dengan apa? Dengan salat. Kemudian dengan membaca Al-Quran, nur cahayanya Allah Subhanahu wa taala akan mudah. Anak-anak kita yang sulit menghafal dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, pasti kalau ada orang tuanya rajin ibadah, anaknya ada yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Ya. Yang pertama, yang kedua, ada aja anak-anaknya yang berhasil. Kenapa? Karena minta pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan biasanya orang-orang yang broken home itu, anak-anaknya itu biasanya banyak masalah. Biasanya terganggu. Ini kalau ada anak-anak yang orang tuanya berpisah, itu pasti terganggu kepada psikologi seorang anak. Bagaimana cara menanganinya? Ya, jadilah orang tua yang punya tirakat. Yang udah pisah-pisah nih, kalau kedua orang tuanya salah satunya tidak ada yang ahli ibadah, anaknya biasanya terpengaruh. Beda dengan orang tua yang kuat, yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia sudah pisah dengan suaminya misalnya, tapi ini ada seorang ibu, anak tinggal sama seorang ibu yang rajin ibadah, dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini udah begini, orang tuanya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, anaknya biasanya kecuali orang tua yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak bukti-bukti yang demikian. Ya, sudah banyak. Ya. Tetapi kalau orang tua yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dekat pada ulama, ya,
Itu salah satu solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bifi'lil awamir, mengerjakan perintah, tidak hanya perintah yang wajib tapi juga perintah-perintah yang sunnah kita kerjakan. Yang wajib mesti, jangan ada orang, pernah saya ketemu kawan saya lama, dia punya bosnya juragan kosmetik, penghasilannya sudah triliunan, zakatnya itu per tahun 8M. Dia pikir, wah enak banget nih kalau dekat sama kita bisa langsung pesantren. 8M, tapi maunya 8M aja tiap tahun 8M, padahal asetnya lebih banyak dari itu. Sampai dijawab, lebih baik ya nggak apa-apa, alhamdulillah ya, yang penting sudah bayar zakat. Belum, zakat itu ada aturan, ya ada aturannya. Kalau belum nyampe batasannya belum dibilang zakat, belum dibilang zakat. Ada batas minimal bayar zakat, ada batas maksimal. Dihitung dari harta yang dia miliki, kemudian jatuh haul 1 tahun. Kalau dihitungnya tiap tahun dengan jumlah yang sama, apa kalau itu belum sampai, artinya tidak dikeluarkan sebagaimana mestinya, tidak dihitung sebagai zakat. Kenapa? Karena tidak pakai aturan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Walaupun tuh orang setiap bulannya sedekah ribuan, ya anak-anak yatim disantuninya, walaupun berapa juta, ratus juta dia keluarkan, yang sunnah tiap hari dia ngasih tuh, tetapi yang wajib tidak ditunaikan, ya tetap saja mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang sholatnya qiyamul lailnya 1000 rakaat, subuhnya kesiangan, dan wallahi 2 rakaat subuh dia lakukan, apalagi dengan berjamaah, lebih baik daripada sholat tahajud 1000 rakaat. Tidak bisa menandingi. Dikatakan man shalla al-isya'a fi jama'ah fa ka'annama ahya nisfal lail, wa man shalla as-subha fi jama'ah fa ka'annama ahya laila kullah. Barang siapa yang salat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia telah menghidupi malam-malamnya dengan setengah malamnya dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah semuanya, tidak ada yang tertinggal daripada ibadah. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia sudah menghidupkan 1 malam penuh dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa. Ada orang ninggalin puasa Ramadan, kemudian ntar dia ganti di bulan setelah Ramadan, ya setiap hari 11 bulan dia puasa. Tidak bisa menggantikan puasa yang wajib. Maka awamir, perintah-perintah yang wajib mesti tinggal dikerjakan. Sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalin, ya, kalau sholat dilanggar boleh, ya boleh nggak sholat dilanggar? Sholat dilanggar boleh, tapi jangan kagak jangan dilanggar boleh, ya, dulu bilangnya langgar, mau kemana mau ke langgar, sholat di mana? Sholat dilanggar. Bisa juga mau sholat di mana? Mau sholat di larangan, sholat di larangan, larangan sholat di larangan sono. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan perintah Allah, baik perintah yang wajib ataupun perintah yang sunnah, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu, tinggalin dah, ya. Kalau ada orang yang ngaku taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, perbaiki. Yang pertama, perbaiki perbuatannya. Yang dulu dengan yang sekarang. Kalau dulu kagak mau sholat, jadi mau sholat. Yang dulu kagak mau ngaji, sekarang mau ngaji. Ganti. Ya, haitsu ma kunta
Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja, mau di rumah takwa, di kantor takwa, tempat orang banyak takwa, tempat orang sepi takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak duit takwa, enggak ada duit takwa. Kadang-kadang lagi susahnya doang datang ke masjid. Yang udah susah baru pada datang ke masjid dulu, waktu sehat pada kemana saja. Waktu lagi banyak duitnya pada kemana, lupa sama masjid. Padahal lebih mudah untuk aksesnya. Kaya gampang ke masjid, gampang sedekah, lupa. Bandanya aja diperbanyak, beli sana, beli sini, beli tanah, beli rumah. Ya, sama masjid lupa, sama pondok pesantren lupa, sama anak yatim lupa. Ada yang gitu, ada yang gitu. Ini masjid lagi pengen dibebasin, jangan banda aja dibanyakin. Ini yang jadi penolong kita pada hari kiamat. Ya, man bana masjidan fakana bana baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid di dunia, maka dibangunkan rumah. Mungkin Bapak di sini rumahnya udah gedung-gedung, rumahnya udah kagak kontrak lagi. Tetapi apakah kita punya rumah di surga? Oh, saat saya nggak punya duit, ada duit segini doang, udah segitu doang, dapat lapaknya aja di surga udah alhamdulillah. Semetet juga di surga dapat, alhamdulillah semetet. Dikit aja lapak di surga, di pinggirannya aja udah alhamdulillah. Ya, udah punya rumah belum? Bekal apa? Udah, walaupun semeter, saya semeter, ya saya 2 meter, alhamdulillah biar enak longgar. Ya, itu yang dipikirin. Amalin, ya. Nunggu kaya jangan. Kapan kayanya? Nunggu kaya kapan mau sedekah? Oleh memang takdirnya orangnya begini-begini aja, belum tentu kaya jadi orang dermawan. Yang ada kumpulin ibu-ibu nih yang punya emas di rumah, udah ngapain? Ibu meninggal, enak suami. Yang ada tuh emas nanti dibuat mas kawin dia buat istri yang lain. Kalau kagak ada, ibu ngumpul-ngumpulin di rumah tua-tua sampai banyak, meninggal. Kira-kira buat siapa? Ayo, suaminya kawin lagi, mendingan simpen, ya. Di mana? Di masjid. Ya, wakafin tuh nih, ini Ustaz Ma'mun nih yang bebasin nih kalau kurang buat pembangunan. Ya, benar apa benar? Iya, emang kalau kita meninggal hartanya buat kita. Kagak, orang yang kita tinggalkan lah yang mendapatkan harta-harta kita. Ingat dia sama kita, belum tentu. Kadang-kadang kita tinggalin harta banyak, berantem abang sama adenya. Kadang-kadang ibunya dimusuhin, ada. Ibu tirinya, walaupun itu masih orang tua, kadang-kadang adabnya kurang. Tuh, kadang-kadang begitu. Ibu tiri itu masih ibu. Harus kita ada silah dengan orang tua yang dicintai. Antasila ahla wudi abika. Kalau pengen jadi orang berbakti, menyambung tali silaturahim orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita. Kadang-kadang kalau udah bini keberapa, anak-anak yang bukan anak dari bininya pada musuhin orang tua, itu nggak boleh juga, durhaka itu kayak begitu. Ya, anak-anak yang masih kayak begitu mikir, itu orang tua. Rasulullah istrinya berapa? Anak siapapun selagi itu adalah istri daripada orang tuanya, kalau sudah tidak ada biasanya tuh langsung musuhin orang tuanya, ditinggalkan. Hati-hati kayak gini. Antasila ahla wudi habika, menyambung tali silaturahim. Banyakin amalnya. Ittaqillah haitsuma kunta. Lagi kaya sedekah, lagi miskin sedekah. Kan yang paling benar kalau ada orang punya duit 100 juta, sedekah 100.000, besar apa dikit? Dikit. Kita punya duit 200.000, kita sedekah 100.000, banyak apa dikit? Banyak. Banyakan mana? Yang 100.000 lagi susah. Kalau orang punya triliun sedekah 100.000, ya semetet. Dikit. Kita punya duit 200.000, emang punya 200.000 dong, kita sedekah, ada orang datang ya susah, kasih 100.000. Besar enggak? Besar. 200.000 dia setengahnya. Coba kalau yang punya triliun setengahnya, ada nggak yang setengahnya? Coba. Jarang. Emang zaman Abu Bakar As-Siddiq, ya paling berapa persen? Nggak banyak zakatnya, nggak banyak, 2,5%.
Jangan nunggu zakat tahunan. Kalau pengen jadi orang soleh itu yang bukan yang wajib, ya. Kalau pengen jadi orang yang soleh bukan sholat 5 waktu doang, itu mah wajib biasa, wajib. Ya, kerjakan yang sunnahnya, jadi orang soleh. Sedekah cuma zakat fitrah doang, biasa. Sebab zakat mal doang biasa, ya wajib. Kalau udah wajib bayar zakat, bayar pajak, udah wajib. Ada orang nyumbangin emas tuh buat Monas, ya, itu udah luar biasa. Buat negara udah luar biasa. Ya, di luar bayar pajak, udah namanya masya Allah. Jadi jangan orang biasa-biasa aja. Ya, jadi orang jangan biasa-biasa saja, jadi orang yang luar biasa agar hidup kita dikenang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang di sekitar kita orang yang dicinta. Orang kalau baik itu dicinta. Ya, disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada jenazah lewat murra bi janazatin fa athna 'alaiha khairan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya lewatlah sosok jenazah, kemudian Rasul mengatakan famurra bi janazatin fa asna 'alaiha khairan. Itu orang dipuji. Kenapa? Ya, karena kebaikannya pasti dipuji. Ke masa hidupnya jadi orang baik, orang saleh, orang yang dermawan, orang yang tutur katanya baik. Summa marra bi janazatin ukhra fa athna 'alaiha syarran. Kemudian lewat lagi jenazah yang lain, tetapi tidak lagi cerita-cerita yang baik diceritakan. Faqala Rasulullah wajabat. Satu jenazah lewat wajabat, satu lagi bilang wajabat. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau katakan wajabat? Yang pertama wajabat lahul jannah. Yang pertama jenazah yang pertama lewat wajib bagi dia surga. Yang satu lagi wajabat lahun nar, yang kedua baginya adalah neraka wajib. Kok bisa ya Rasulullah? Ya, gara-gara omongan kita di tetangga baik sama dia. Ya, ini hadis sahih. Maka ada, kalau orang meninggal kan ada ya, nashidu anna hadhil janazah min al khair. Coba ada orang matinya nenggak botol, nashidu anna hadhil min al khair. Bingung khair apa kagak ya? Khair apa kagak? Lisannya khair, hatinya kagak. Kata Rasulullah, antum syuhada'ullah fil ar, kalian adalah saksi Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kalau orang dermawan, orang baik tutur katanya, ahli ibadah, akhlaknya baik, dikenang. Saksinya banyak, yang nyolatin banyak. Ciri-ciri orang baik itu kalau nyolatin banyak. Kadang-kadang kalau orang meninggalnya mabok, meninggalnya zina, dikasih duit aja dia ogah datang. Ya. Jadi banyaknya dibayar, diamplopin. Wah enak nih yang meninggal orang kaya, amplopnya gede. Di jalan biasa, tidak begitu. Ya, maka apa yang kita bisa lakukan, jangan nunggu kita sukses, jangan nunggu kaya ibadah pada Allah. Ya, ntar gua rajin, ntar kalau udah pensiun, pensiun setruk, modal. Pas pensiun setruk, ya dulu ingatnya kalau aduh susah mau ke masjid dulu, nggak mau ke masjid. Ya, jangan nunggu satu saat pasti ke masjid. Orang nggak pernah ke masjid pasti satu saat ke masjid, tapi dia ogah di belakang. Nggak mau dia di belakang, punya di depan. Ya, mau begitu. Nunggu ntar kalau udah satu saat kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain di depan. Sadar, coba udah mati. Ya, dia tahu siapa yang nyolatin, ya Allah nyolatin dikit. Ya, ketika diangkat di keranda, ya wailak, celaka. Ini ketika jenazah diangkat ini sama 4 orang, kadang-kadang lebih juga. Ya, ngomong dia, cuma yang lain kagak denger. Wailak, mau dibawa kemana? Celaka. Punya duit kagak mau, sedekah kagak mau, bantu orang. Ada tanah, ada masjid ini lagi perluasan. Mendit banget. Ya, tuh keluarin. Punya duit 2 juta, keluarin 500.000, itu masih bagus, 1/4 hartanya.
berapa, 1/4 atau 1/8, ya banyak Pak, 1/8, ya itu. Jangan ya kita lakukan dengan perbuatan-perbuatan yang memang lakukan. Jadi orang yang baik akan dikenal dengan kebaikan-kebaikan kita. Ya, jangan nunggu kita jadi kaya, jangan nunggu kita ya pensiun, jangan nunggu sakit. Ibadah kita ya yang kita keluarkan dalam keadaan sehat itu pahalanya lebih besar dibandingkan kita keluarkan dalam keadaan sakit. Kalau sakit wajar aja, orang udah mau meninggal, udah lu sedekahin aja sana. Ya, kadang-kadang kalau lagi sakit baru pada Ustaz doain ya, ini lagi sakit, kirimin. Lah lagi seger kemana aja? Biar sehat. Itu sedekah biar dikatakan bisa mengangkat penyakit kan ya. Orang sedekah, tapi jangan sedekahnya pas lagi sakit. Emang mau sedekahnya pas lagi sakit? Jangan-jangan Allah ingetin kita nih, biar sedekah dikasih sakit dulu biar pada sedekah. Mau begitu? Jangan. Lagi sedekah, tolong ini, misalnya lagi di ICU, ditolong nih saat sedekah buat doain. Lah, doain juga sih, doain juga. Ya, cuma jangan lagi kayak begitu doang. Hidup kita soleh. Ya, jangan jadi orang soleh, jangan jadi orang yang baik saja. Dikatakan kalau orang yang bermanfaat. Ya, kalau kata guru kami itu, jangan jadi orang yang soleh saja, tapi jadi orang yang nafi'. Kalau soleh buat sendiri, ahli ibadah, sholat tahajud buat sendiri, meninggal kelar selesai. Kalau soleh buat sendiri, bapak sholat baca Quran. Tapi kalau nafi' akan terbawa setelah kita wafat, namanya nafi'. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Kenapa mereka terbaik? Kenapa? Karena mereka sudah berada dalam kubur tapi mereka masih mengalir pahala mereka. Karena kebaikan-kebaikan yang mereka tularkan kepada yang lain. Bangun masjid, yang meninggal nih yang bangun masjid dapat pahala enggak? Yang ngasih semen 1 sak dapat pahala enggak? Dapat. Yang ngasih pasir 1 truk dapat pahala enggak? Dapat, walaupun udah meninggal. Bermanfaat masih. Ya, itu namanya orang yang cerdas. Ya, aset cuma 1, jangan tapi menang-menangin 1 sak saja dah. Yang penting ada, jangan yang penting ada. Ya, kalau buat akhirat yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sedekah yang baik. Wa haitsu ma kunta, di mana saja, kapan saja. Ya. Ada orang kadang-kadang tinggalnya di sini, entar zakatnya di kampungnya dia. Ya, ada yang begitu juga. Kita di sini yang dekat kita, tetangga kita, terdekat. Ya, kalau udah lebih baru nanti bawa kampung kita. Ya, itu. Kalau memang sini udah pada kaya semua para Rasul. Atau ada dua-duanya, silakan. Ya, bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata. Ya. Alhamdulillah, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mencatat seseorang amalnya di awal, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kita di akhirnya. Allah melihat kita di akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Allah akan lihat kesudahan kita. Belum tentu orang-orang yang dahulunya enggak pernah salat, penzina, penjudi, jauh dari Allah, ya, minum khamar, kemudian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia rajin salat meninggal. Yang Allah lihat adalah akhir hayatnya. Yang soleh jangan juga merasa bangga, belum tentu akhir hayatnya masih soleh juga. Maka istiqomah dalam ketaatan. Dan jangan pernah mencela ahli maksiat karena kemaksiatannya. Belum tentu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, belum tentu. Ada orang mantan pelacur. Ya, itu ketika dia kehausan, dia ada sumur di situ. Dia minum, nyebur ke sumur, masuk ke dalam sumur. Kemudian dia naik, kemudian dia lihat ada seekor anjing yang minum pakai tanah-tanah yang basah-basah begitu. Kesian dia nyebur lagi, dia jadikan sepatunya sebagai gayung.
dan dijadikan buat minum. Gara-gara itu dia bisa masuk surga setelah dia tobat pada Allah, tidak melakukan banyak ketaatan. Belum banyak ketaatannya baru tobat meninggal. Sebagaimana seseorang yang disebutkan dulu dalam kitab ini sudah bunuh 99 nyawa. Kemudian tambah satu lagi jadi 100 nyawa. Ya, ditanya sama orang saleh, tanya bagaimana cara saya bertobat kepada Allah? Engkau pindah dari satu kampung ke kampung yang banyak taatnya. Makanya kalau orang tobat, ya udah ganti kawannya. Yang dulu kawannya suka tempat tongkrong-tongkrongan, sekarang ganti kawannya yang suka di masjid ibadah. Yang dulu tongkrongannya jauh daripada masjid taklim, sekarang dekat sama masjid taklim, ganti. Ya, dipindah nih, suruh pindah di kampung yang satu lagi, yang dimana di sana banyak orang yang taat, banyak majelis ilmu, banyak majelis zikir, di sana pindah ke sana. Ketika di tengah perjalanan meninggal tuh orang. Ya, meninggal belum lakukan ibadah banyak, baru taubat, baru kemudian meninggal tengah jalan, belum sholat tahajud, belum ibadah banyak, belum, tapi karena dia taubat di tengah perjalanan dia meninggal, diukur sama malaikat. Ya, dilihat langkah dia ke tempat taat itu lebih dekat, maka dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat akhir hayat kita, fa'at bil hasanah. Ya, maka kalau kita melakukan perbuatan dosa yang dulunya tidak pernah sholat, taubat pada Allah, ya Allah yang nanti Allah hapus dosa-dosa kita yang lama, kemudian diganti dengan yang baru, di-delete. Nanti Allah hapus dosa kita. Yang dulu pernah berzina, Allah hapus dosa kita. Tapi fa'at bihil hasanata tamhuha, Allah akan hapus. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, tutupi. Ya. Maka jangan pernah lihat masa lalunya. Alhamdulillah mantan preman tobat, bagus enggak? Bagus enggak mantan preman tobat? Tapi kalau mantan marbotnya main judi, kan repot. Mantan ahli masjid jadi pindah, nah, ini yang repot. Ya, repot enggak? Mana yang lebih baik? Mantan preman yang taat. Ada orang tatoan, tatoan ke masjid ngapain? Lah, biarin. Ya, bisa lebih baik mereka. Ya, kadang-kadang ada orang tatoan ke masjid udah pada biarin aja, dia pakai kaos kayak biarin. Ya, emang belum belajar, nanti lama-lama juga dia paham dikit-dikit. Ya. Jadi ini sampaikan. Ya, jadi kalau dulunya kita masa jahiliyahnya nggak kenal Allah, nggak kenal masjid, jauh sama sedekah. Kalau buat poya-poya paling royal. Kalau buat nyawer nomor 1. Ya, nyawer udah gede-gede banget, giran kotak lewat, pura-pura tidur. Jangan gitu. Ya, nyawer main gede-gedean, sengaja depan. Apalagi kalau biduannya cantik. Ya, padahal mah suaranya ancur-ancur juga. Karena memang nafsunya udah dulu, nyawernya nomor 1, paling depan ya. Sampai bininya nyamperin. Ada ini YouTube ya, sampai disamperin sama bininya. Uang belanja bang, uang belanja, ngasih uang belanja 20.000, nyawer 50.000. Ya, ada otaknya nih. Ya, disamperin ada, kan ada itu di YouTube, disamperin. Ya, na'udzubillah, ya jangan gitu. Ya. Apapun dulu kita, alhamdulillah masih sekarang teman ke masjid. Alhamdulillah. Yang dulu nggak pernah datang nih, walaupun datangnya cuma Sabtu Minggu ke masjid, masih alhamdulillah. Dulu boro-boro indikin kaki ke masjid, nyium bau-baunya aja kagak. Ya, itu. Maka kalau ada kegiatan di masjid dukung. Kegiatan maulid apa, kegiatan apa dukung, buat kemakmuran masjid, buat syiar Islam dukung semuanya. Mau santunan apa, apalagi yang mau diharapin. Nanti kalau udah mau dekat kiamat itu kagak ada orang yang terima sedekah. Udah pada kaya. Mau begitu? Nyari kemana? Semua santunan mau ngasih. Maaf saya sudah kaya, kagak butuh santunan ente. Nanti itu salah satu ciri orang udah pada sukses semua, mau sedekah kemana? Keliling-keliling kagak ada. Orang nyari yang satu bawa ke sono, yang satu bawa ke sono, kagak ada yang nerima. Mau kayak begitu. Bersyukur nih masjid masih butuh. Ya, butuh nggak Ustaz Mamun? Berapa banyak? Habis ini kelar. Ada yang jual emasnya di bawah, ibu, bapak-bapak yang masih ada tanahnya jual sono, balikin sini, pindahin. Pindahin bagus nggak? Tanahnya di Pamulang, pindahin kemari jadi masjid, bagus nggak?
Bagus di sono dimakan, kadang-kadang hasilnya makan orang sono. Yang jangan kadang-kadang duitnya nggak tahu kemana. Ya, mending sini jelas tiap tahun dapat, bukan tiap tahun, tiap detik dapat pahalanya. Ya, dapat pahalanya. Ya, itu. Jadi jangan wa'at bil hasanah, kebaikan. Sudah dahulunya nggak mau sholat, lagi nggak mau ngaji, nggak mau sedekah dan sebagainya, selalu poya-poya daripada urusan. Saya kadang-kadang bingung. Ada orang kaya sampai ya ngerayain ulang tahunnya sampai triliunan, bahkan miliar-miliaran. Ya Allah, kita lagi di pondok, lagi bangun, kayaknya susah banget nyari duit segitu. Ini mah poya-poya duitnya banyak. Coba bayangin kalau buat pesantren, buat masjid, di sini kagak ada sih yang begitu ya. Ada yang triliun-triliunan duitnya, ambak-ambakan. Ya, di sono yang kagak rajin ngaji susahnya, kagak pernah ngaji. Ya itu. Ya. Tapi alhamdulillah ada yang dermawan, banyak juga bangun masjid dan sebagainya. Ya, jadi ya kebaikan sudah melakukan perbuatan buruk, dosa-dosa banyak. Ya, maka kalau ada orang punya dosa, tutupin aibnya. Ya, jangan pernah kita ceritakan yang dahulu seperti ini, tutupin. Siapa tahu dia nanti dapat mendapatkan kebaikan. Kadang-kadang kalau ada orang ketahuan keburukannya, akhirnya nggak mau dia taat lagi gara-gara sudah tutup. Maka kata Rasulullah, man satara musliman satarahullah. Siapa orang yang menutup aib seseorang, maka Allah tutup aibnya. Tutupin aibnya. Ya, ada orang melakukan salah, maafin. Susah kan maafin orang. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nah, tidak hanya kita taat pada Allah, kemudian melakukan kebaikan dengan mengganti ibadah, supaya akhlaknya dirubah juga. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergauli manusia dengan akhlak-akhlak yang baik, maafin. Dahulunya marah mulu, dulu mantan preman. Orang ngomong dikit dibacok sama dia, dipukul sama dia. Ketika dia taubat, masya Allah, lembut hatinya. Ya, lebih lembut daripada ya kain sutra. Ada orang dulu, kita punya tetangga, ya dulu mantan preman, pernah apa aja maksiat dia lakukan, zina udah, bunuh orang udah, ini udah semuanya. Tapi dulu kalau ada orang petantang-petenteng ditantangin sama dia. Tapi setelah taubat, masya Allah, takut sama orang. Kenapa? Takut dia kagak redha sama kita. Akhirnya kita dapatkan doa orang yang zalim. Dia takut menzalimi orang lain. Kenapa? Karena doa orang yang dizalimi dalam mustajab, sampai takutnya kayak begitu. Dulu mah ada orang ngomong dikit udah ada samperin. Ada nggak orang begitu? Ada. Iya. Apalagi yang bergaya-bergaya, baru belajar backspin, belajar silat berapa jurus-jurus saja udah pada belagu-belagu banget. Jangan, ya. Yang belajar silat, yang belajar apa, maka iman kuatin. Ya, oh yuk kita samperin aja dulu. Enggak, jangan begitu. Ya. Maka dikatakan al-kaisu man dana nafsa, orang yang bisa melawan hawa nafsunya. Maka kalau bermuamalah yang baik sama tetangga, jangan ribut mulu sama tetangga. Nggak baik. Ciri-ciri orang akhlaknya buruk itu suka ribut. Kadang-kadang kita bingung sama tetangga. Ya Allah, di tetangga pada ribut, bocahnya yang ribut, emaknya pada marahan. Sampai 2 kali lebaran kagak mau tegur-teguran. Padahal mah anaknya yang berantem. Anaknya mah udah pada main lagi. Ini anak berantem. Udah pada baik kan, emaknya masih gak baik. Itu hati-hati. Fa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berapa banyak orang yang masuk surga gara-gara akhlak? Banyak, Pak. Mana yang paling gampang? Ya, kalau yang harta ya maka gak ada yang mau diinin. Itu kan banyak orang. Maka orang Indonesia ini terkenal dengan adab dan akhlaknya. Terjaga. Adabnya kita bagus dibandingkan orang-orang yang lain. Kalau terkenal, oh masya Allah, kalau ada masyaikh itu mengenal orang-orang Indonesia, ya, khususnya pada thalabatul ilmi itu terkenal dengan adabnya yang santun di hadapan guru dan sebagainya. Ya, tidak ada yang berani ya berbicara kalau para santri orang-orang Indonesia. Beda dengan orang Arab. Kalau santri Indonesia, kalau gurunya belum nyuruh ngomong, gak mau ngomong. Ini ada makanan di meja nih, gurunya nyiapin, kagak disuruh makan, kagak dimakan. Kalau orang Arab habis. Ya, adabnya orang kita ini masya Allah. Maka banyak orang masuk surga gara-gara akhlak dan adabnya, walaupun dia nggak banyak. Maka dikatakan ya, dikatakan innal mu'mina la tudriku bi husni khuluqihinna darajatas shaim al-qa'im. Sesungguhnya seorang mukmin akan sampai kepada derajat orang-orang yang suka bangun malam dan orang-orang yang suka puasa di siang hari gara-gara dengan punya akhlak
yang baik. Gara-gara akhlak yang baik bisa menandingi bahkan lebih daripada orang-orang yang suka siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Itu penting. Ya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Maka di sini disebutkan afadal hadis al hasanatu tamhul as-sayyi'ah. Ya, pertama pelajaran yang kita dapat ambil daripada hadis ini, yang pertama bahwasannya kebaikan akan menghapus keburukan. Al hasanatu tamhus sayyi'ah. Ya, ada ya. Pelajaran yang kita ambil adalah kebaikan akan menghapus keburukan. Kalau kita melakukan dosa, istighfar, lakukan ibadah sebagai pengganti dan penutup daripada dosa kita. Yang kedua, tuziluha min kutubil hafazah, akan Allah hapus daripada catatan-catatan kita. Jadi yang udah dicatat nih, kan kalau kita berbuat buruk dicatat ya, itu dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah termaktub itu terhapus catatan-catatan amal kita yang buruk gara-gara amal baik. Dikatakan tuziluha ay tuziluha min kutubil hafazah. Jadi kalau kita lakukan kebaikan akan dihapus dosa kita. Dihapus. Itu dihapus enggak? Dihapus, kayak penghapusan. Ya, enggak pakai penghapusan sih, pakai amal Ngapusnya pakai apa? Ngapusnya pakai amal baik. Kalau dosanya banyak ya amal baiknya kudu banyak. Ya, dosanya banyak, ninggalin sholatnya banyak, ya amalannya harus banyak agar bisa ngapus. Ya, tulisannya banyak, ngapusnya cuma dikit ya sedikit. Kalau pengen ngapusnya banyak ya banyakin. Ya itu. Maka biqadri, lihat dosa kita hapus dengan amalan-amalan baik. Ada amalan yang ringan tapi menghapusnya banyak, ada. Kalimatani khafifatani thaqilatani 'alal mizan. Ada dua perkataan yang berat timbangannya. Subhanallah walhamdulillah. Gara-gara itu timbangannya berat. Ada ibadah-ibadah yang ringan tapi pahalanya besar, ada. Nah, itu. Kemudian wa qila hadza kinayah an adamil mu'akhadzati biha. Ini kinayah saja. Ya, bahwasannya orang-orang yang sudah bertobat pada Allah itu enggak dilihat lagi dosa-dosa dia masa lalunya. Dikatakan at-taubatu yajubu ma qablahu minal khataaya. Taubat itu akan menghapus kesalahan-kesalahan dia yang telah lalu. Tertutup. Nah, itu. Wa qila hadza fi shaghair. Ada yang mengatakan ini adalah tentang dosa-dosa kecil. Amal kabair fala yukaffiruha illa taubah bisyurutiha. Sedangkan kalau dosa-dosa besar tidaklah dihapus dosanya kecuali dengan taubat, dengan syarat-syarat taubat yang benar. Sudah kita pelajari pada bab pertama, bab taubat. Jadi kalau udah taubat, udah ya, amal yang buruk diganti dengan yang baik. Ya, kemudian kawan-kawan yang buruknya ganti dengan kawan-kawan yang baik, ada niatan. Nah, juga dengan azam yang kuat. Wa hadza fi ghairil ma'asi al-muta'alliqah bi huquqin nas. Ini kalau hubungannya bukan kepada orang. Bapak punya utang sama orang, beda lagi, tobatnya juga tapi bayar utangnya juga. Yang memang lunas, ya kagak. Kalau kagak diikhlasin, kalau hubungan sama manusia tobatnya beda, sama Allah tinggal tobat istighfar kelar. Tapi kalau sama manusia beda. Ini dikatakan wa hadza fil ma'asi al muta'alliqa bi huquqin nas. Ya, wa hadza fi ghairil ma'asi. Ini kalau bukan maksiat kita kepada orang lain beda lagi. Maka sama orang tetangga itu mesti baik. Kenapa? Kalau hubungannya utang, hati-hati nih. Yang penjol-penjol, yang utang-utang sama orang. Ya, yang kalau minjam ustaz pinjam duitnya gampang datang. Giliran sudah punya duit lupa mau utang. Biasanya orang kayak begini akan susah bayar utang. Ya, kecuali orang punya utang, ketika punya dia bayar, Allah mudahin tuh dia orang bayar hutang. Karena itu janji Allah, orang yang punya niatan pengen bayar hutang walaupun gak punya duit dimudahin. Tapi kalau ada orang gak punya niatan buat bayar hutang, kagak bakal dibayar sama Allah. Ya, ada hadisnya. Ada. Kalau sama manusia taubatnya gimana? Nah, taubatnya kalau memang itu minta maaf, datang ke rumahnya, datang minta maaf. Yang kedua, kalau utangnya berupa harta, balikan.
ya minta ikhlasin, ya minta diikhlaskan. Maka kalau orang datang bilang minjem, dibayar. Ya, dia nggak nagih-nagih. Emang orang kagak ada menagih utang. Ada orang yang kagak pernah nagih utang. Kamu nagih utang kagak enak, nagih utang. Enak nagih utang, nggak enak. Galakan dia, galakan dia. Sekarang kan begitu, orang yang utang ini galakan dia sama orang yang ngasih pinjaman. Datangnya kalau mau minjem kan baik-baik banget ya. Masyaallah. Ya, hati-hati, naudzubillah. Maka Rasulullah SAW selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inna a'udzubika minal ma'asami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada utang. Kenapa? Karena orang yang berutang kebanyakan tukang bohong. Kebanyakan orang yang berhutang tukang. Itu kata Rasulullah. Kenapa? Besok insya Allah saya bayar. Datang ke rumahnya kagak ada. Hati-hati. Ya, kata Rasulullah, Rasul maka minta perlindungan kepada Allah daripada hutang. Allahumma inni a'udzu bil ajazi minal jubni min ghalabati daini wa qahr rijal. Allah minta perlindungan daripada terlilit hutang. Rasul pernah berhutang, pernah menggadaikan ya, baju perangnya pernah. Ya itu. Jadi ya kalau ama manusia masalah hutang catat. Ya, ada catatannya dibuat tuh. Yang ada utangnya niatin pengen bayar, niatin aja dulu, niatin Allah kasih mudah. Tapi kalau dapat rezeki bayar langsung. Itu insya Allah dimudahin sama Allah rezekinya. Dalam hadis ada, saya lupa redaksinya. Ya. Kemudian wa min husnil khuluq talaqatul wajh. Salah satu daripada akhlak yang baik itu adalah dengan wajahnya yang berseri-seri, senyum sama orang, nyapa. Ini kadang-kadang nyapa, rajin ke masjid ketemu orang kayak buru-buru nyapa. Ya, masjid buru-buru nyapa. Kan ada orang sekarang begitu. Kalau ke masjid takut banget sama salaman. Bid'ah katanya, salaman bid'ah. Iya, ada yang begitu. Ketemu buru-buru salam, kagak kenal. Ya, padahal rajin ibadah. Ya, itu enggak sesuai juga itu sama itu. Ya, waqaful adza, menghindari daripada keburukan. Kaful adza. Ada duri di jalan, buang. Ya. Ada kerja bakti ikut. Itu juga akhlak baik. Kemudian wa bazlul ma'ruf, mengerjakan kebaikan, wa muamalatun nas bimithli ma tuhibbu ay yu'amiluka. Kemudian kita berbuat baik kepada orang sebagaimana kita ingin orang baik sama kita. Kita berbuat baik sama orang sebagaimana kita ingin orang baik sama kita. Itu salah satu akhlak yang baik. Mudah-mudahan kita bisa bertakwa kepada Allah di mana saja berada. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita akhlak-akhlak yang budi pekerti sebagai akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya pribadi dan kepada jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita yang dahulu enggak mau salat, yang enggak mau dekat sama masjid, yang mau dekat ulama, enggak mau sedekah, enggak mau baca Quran. Allah ganti semua. Yubadilul sayiat bil hasanat. Allah ganti yang buruk menjadi sebuah kebaikan. Biniyatil qabul wa tamami kulli sul judna bil qabul. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم من الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. ونعوذ بك من تلك الأربع. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين هام الملائكة المقربين
دعواهم فيها والتحية فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.